Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan isi makalah yang berjudul Pemodelan Waktu Tempuh Konsumsi BBM dan Optimasi Distribusi yang disusun oleh kelompok 5. Anggota penyusun makalah ini adalah pertama ada Dimas Karli Putra Afandi, kedua ada Muhammad Habibi Setiawan, ketiga ada Ayu Kurniasari, keempat ada Zediela Lady Triana Mani, dan saya sendiri Vira Finka. Pada bagian pertama dari bab 2 adalah 2.1 menentukan nilai X yang meminimalkan biaya total atau disebut B dalam kurung X. Informasi yang diberikan pada soal adalah fungsi konsumsi BBM per kilometer F dalam kurung X sama dengan 0,02 X kuadrat ditambah 0,3 X ditambah 5. Fungsi biaya total distribusi B dalam kurung X sama dengan 120 F dalam kurung X ditambah 50 X. Langkah pertama adalah melakukan substitusi fungsi F dalam kurung X ke dalam rumus biaya total sehingga diperoleh B dalam kurung X sama dengan 2,4 X kuadrat ditambah 86 X ditambah 600. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Oke, pada soal B kita disebutkan bahwa analisis apakah dilakukan menggariskan dengan domain X anggota dari 1 sampai 10, yang dimana B sama dengan 2,4 X pangkat 2 plus 86 X plus 600, yang dimana domain utamanya adalah B aksen X, D plus Fx, dan kita masukkan angka dari Bx tadi 2,4 X pangkat 2 plus 86 plus 600, maka akan terdapatkan hasil bahwa B aksen X adalah 4,8 X plus 86. Dari mana? Untuk mencari titik kritis, kita perlu turunan sama dengan 0. Lalu kita masukkan 4,8 X plus 86. Ya, hasilnya akan menjadi sekitar min 17,9. Nilai tersebut itu jauh dari domain, di mana 1 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 10, yang menyebabkan domain terjadi di atas bawah, domain yaitu X sama dengan 1. Perkenalkan, saya Ayu, NIM 07251081. Pada subbab 2.3, kami membahas pemodelan waktu tempuh distribusi dan pengaruh kepadatan lalu lintas. Langkah pertama, kami menggunakan konsep dasar bahwa waktu tempuh diperoleh dari jarak dibagi kecepatan. Jarak distribusi yang digunakan adalah 120 km. Langkah kedua, kecepatan kendaraan dimodelkan sebagai fungsi kepadatan lalu lintas, yaitu V fungsi X sama dengan 60 dikurangi 2X. Artinya semakin tinggi kepadatan maka kecepatan kendaraan akan semakin menurun. Langkah ketiga, model kecepatan tersebut dimasukkan ke dalam rumus waktu tempuh sehingga diperoleh T fungsi X sama dengan 120 dibagi 60 dikurangi 2X. Langkah keempat, untuk mengetahui pengaruh kepadatan terhadap waktu tempuh, fungsi waktu tempuh tersebut diturunkan terhadap X sehingga diperoleh turunan T terhadap X sama dengan 240 dibagi 60 dikurangi 2X kuadrat. Langkah kelima, karena nilai turunan selalu positif, maka setiap kenaikan kepadatan lalu lintas akan menyebabkan waktu tempuh distribusi menjadi semakin lama. Dari langkah-langkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi akan lebih efisien jika dilakukan pada kondisi kepadatan lalu lintas yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Setiawan dengan NIM 0757. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Jadi kita dapat lihat di sini yaitu soal yang dapat di share screen ini. Jangan diketahui XS sama dengan 1 plus 0,05S dan Fx-nya 0,02X kuadrat plus 0,3X plus 5 dengan perjalanan 10 kali. Jadi yang pertama itu substitusikan Fx ke fungsi Fx. Jadi Fxs sama dengan 0,02 dalam kurung 1 plus 0,5 S kuadrat plus 0,3 dalam kurung 1 plus 0,5 plus 5, dan diperoleh hasilnya yaitu Fxs sama dengan 5,32 plus 0,17 S plus 0,005 S kuadrat, dan bentuk integral konsumsi satu perjalanan yaitu K sama dengan integral 120 0 Fxs ds, yang dimana hasilnya adalah integral 120 0 dalam kurung 5,32 plus 0,017 S plus 0,0005 S kuadrat ds. Dan untuk integral setiap suku pertama, suku yaitu integral 5,32 ds sama dengan 5,332 S, dan seterusnya seperti yang di share screen tersebut. Dan untuk evaluasi dari 0 ke 112 yaitu dapat dilihat dari share screen, yang itu dimana hasil akhirnya adalah K sama dengan 789,6, dan total 10 kali perjalanan yaitu 10 dikali 789,6 dan diperoleh adalah 7.896. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Zediela Lady Triana Mani dengan NIM 06251041 dari Teknik Material dan Metalurgi. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan bagian E. Sebelumnya itu telah dibahasnya perhitungan pada nomor 1 sampai 4. Nah, di sini kita akan membahas tentang waktu tempuh serta konsumsi BBM. Dari data yang diketahui itu ada hasil turunan biaya.
hasil turunan biaya waktu tempuh, kemudian itu fungsi konsumsi bahan bakar, kemudian ada turunan biaya. Terus kemudian itu ada analisis perilaku waktu tempuh, kemudian ada analisis konsumsi bahan bakar, kemudian itu didapatnya hasil konsumsi total. Pada satu perjalanan itu K sama dengan 789,6 liter. Kemudian pada 10 perjalanan itu didapatnya 10K sama dengan 7.896 liter. Nah, adanya kesimpulan yang dapat diambil dari proyek matematika ini yang pertama itu, karena titik optimum aslinya itu di luar batas yang diperbolehkan, maka biaya terendahnya itu yang bisa dipakai adalah 577,2. Kemudian karena hasil optimum teorinya itu berada pada X sama dengan 10, tetapi tidak memenuhi domain, itu maka X yang dapat diambil itu hanya X sama dengan 1 sebagai solusi terbaik. Kemudian karena turunan waktu tempuh bernilai positif, maka waktu tempuh akan selalu naik ketika kepadatan naik. Kemudian karena kepadatan terus meningkat sepanjang rute dan konsumsi BBM mengikuti naik kepadatan, maka total pemakaian BBM itu mencapai 789,6 liter. Kemudian itu karena biaya minimum itu terjadi pada X sama dengan 1, maka waktu tempuhnya itu lebih cepat daripada kepadatan kecil.